Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Hidayatullah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Metro angkatan tahun 2018 dengan NPM 1803061018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai riset manajemen media massa dan inilah pembahasan selengkapnya. Riset merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen. Organisasi apapun akan melakukan riset, seperti riset sumber daya manusia, riset produksi, dan riset pasar. Setiap riset tersebut dilakukan organisasi untuk meningkatkan kehandalan organisasi dalam beroperasi di tengah masyarakat. Nah, perusahaan media massa pun biasanya secara berkala melakukan riset, mulai dari riset tata letak dan perwajahan media cetak, jenis acara yang paling diminati halayak media elektronik, perilaku konsumen media, dan tentu saja riset pasar media. Dalam upaya pengembangan produk, media massa pun kerap melakukan riset. Riset ini biasanya dinamakan riset dan pengembangan, atau yang populer dengan sebutan penelitian dan pengembangan. Nah, di sini ada metode riset manajemen media massa. Nah, manajemen organisasi media merasa ada sesuatu yang salah dalam penggerakan media massa ini. Dalam suatu rapat mengemukakan berbagai pendapat mengenai kemunduran yang dialami. Ada yang berpandangan kemunduran ini terjadi karena salah dalam penerapan strategi pemasaran. Dari berbagai pandangan yang muncul, permasalahan dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, isi media, kedua, manajemen pemasaran, dan yang ketiga, persaingan yang ketat. Dari ketiga kelompok pandangan itu dapat dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu sebab-sebab yang sifatnya internal, yaitu isi media dan manajemen pemasaran. Dan yang kedua, sebab-sebab yang diakibatkan kondisi eksternal, yaitu ketatnya persaingan media massa. Berikut adalah salah satu contoh riset manajemen, yaitu riset pemasaran. Dalam melakukan riset diperlukan metode. Nah, metode pada dasarnya adalah cara atau jalan untuk mencapai tujuan yang dinamakan strategi. Nah, banyak ahli membagi metode menjadi 2, yaitu eksperimental dan non-eksperimental. Nah, eksperimental ini berarti kita melakukan intervensi atas kenyataan dengan melakukan kontrol atau variabel tertentu. Dan sedangkan non-eksperimental adalah menangkap realitas seperti apa adanya tanpa melakukan intervensi apapun. Nah, berikut adalah pilihan strategi penelitiannya. Biasanya permasalahan tersebut disusun dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, bagaimana perilaku halayak televisi di Indonesia dalam menonton televisi? Terus, bagaimana sistem operasi untuk produksi siaran di stasiun radio? Dan apa perbedaan antara pemasaran dengan pemanfaatan distribusi melalui agen koran dan saluran distribusi yang dibangun sendiri oleh perusahaan koran? Laporan penelitian yang akan dipergunakan untuk mengambil keputusan, apakah pengambilan keputusan dalam pembahasan proses produksi, penyusunan strategi pemasaran, atau merumuskan kebijakan anggaran satu perusahaan media. Oleh karena itu, laporan penelitian menjadi penting dari keseluruhan proses penelitian. Nah, pada umumnya, laporan penelitian itu meliputi yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian pustaka, dan ketiga bab 3 metode, keempat bab 4 temuan penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai riset manajemen media massa. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya sebagai penjelas atau materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.